Oke, balik lagi bersama gue Rizky, cuan dari jualan, karena kalau nggak jualan pasti nggak bakalan dapet cuan. Dalam video kali ini gue akan coba share ke kalian konsep digital marketing WSA. Apa sih WSA? Untuk itu, simak video berikut ini dan jangan sampai di skip. Check it out. Oke, di video sebelumnya gue udah coba sempat share ya ke kalian kenapa harus website. Mungkin kalau misalnya kalian coba scrolling ke bawah, ngeliat video di channel YouTube gue buat videonya, itu mengenai kenapa harus website. Nah, di sini gue akan coba lebih mendetailkan lagi kenapa harus punya website, dan ketika lu udah coba punya website, khususnya para pelaku usaha ya, atau pembisnis ya, baik itu UKM, UMKM, ataupun yang skala besar gitu ya. Ketika sudah punya website, apakah hanya sekedar punya website aja gitu? Dan website itu tidak dioptimasikan, tidak dimaksimalkan. Untuk itu, dalam video kali ini gue akan coba menyampaikan apa yang menjadi pengalaman gue ya, khususnya di area digital marketing, yang fokusnya itu di SEO dan juga ads seperti itu. Nah, jadi kenapa kok harus menggunakan konsep WSA ya? Kenapa sih gue sebut WSA? Karena ini suatu konsep untuk meningkatkan traffic ya, untuk meningkatkan traffic dan juga keberadaan kalian tuh bisa dikenal. Bisnis kalian bisa dikenal, baik itu bisnis penjualan produk maupun layanan jasa gitu. Apa sih WSA? WSA itu adalah yang gue singkat ya, website, SEO, ads. Jadi konsep WSA adalah perpaduan antara lu sebagai pemilik bisnis itu memiliki website ditambah dengan optimasi website itu disebut sebagai SEO atau Search Engine Optimization. Yang ketiga itu adalah ads. Ya, optimasi dengan cara meningkatkan traffic website lu selaku pembisnis itu menggunakan tiga konsep ini. Jadi konsep WSA, website, SEO, dan juga ads. Nah, berangkat dari hal itu, yang mau gue share ke kalian adalah tiga pilar ini sebetulnya adalah pilar yang harus diterapkan bagi sebagian besar atau seluruh pembisnis skala kecil, menengah, ataupun makro. Jadi berangkatnya dari website. Ketika bisnis lu udah punya website, tentunya seluruh orang yang menggunakan internet di Indonesia, berdasarkan data kan pengguna internet di Indonesia itu sebanyak 215 juta. Ya, berarti sekitar 85% atau kurang lebih lah 70 sampai dengan 85% lah ya. Seluruh masyarakat Indonesia itu sudah aktif dan memiliki atau bisa mengakses internet. Nah, pertanyaan yang muncul adalah ketika mereka sudah menggunakan yang namanya internet, otomatis mereka selalu mencari berbagai informasi itu di mesin pencarian. Kita sebut sebagai mesin pencarian Google. Oke, pada saat proses mereka ingin melakukan riset untuk mendapatkan produk ataupun layanan jasa yang ingin mereka gunakan, pasti mereka akan melakukan riset di mesin pencarian Google dengan keyword-keyword khusus. Contohnya, jasa pembuatan kanopi atau misalnya cargo lift atau lift barang, pasti dia akan ngetik di mesin pencarian Google cargo lift atau lift barang. Atau misalnya cargo lift terbaik di Indonesia, lift barang terbaik di Indonesia, seperti itu ya. Nah, tujuan dari kita harus punya website dikolaborasikan dengan SEO dan ditambahkan dengan ads, itu adalah hal yang dapat meningkatkan traffic maupun keberadaan kalian di mesin pencarian Google. Ketika lu sebagai pembisnis sudah memiliki website, oke, seluruh masyarakat Indonesia yang tadi gue sebutin ya, 215 juta penduduk yang sudah aktif bisa mengakses internet, itu bisa melihat bisnis lu di mesin pencarian, sebut saja Google. Kemudian ketika lu menambahkan lagi dengan konsep atau misalnya strategi digital marketing SEO atau Search Engine Optimization, maka keyword-keyword khusus yang lu sudah targetkan itu bisa meningkatkan peringkat website lu di halaman mesin pencarian Google ya, ranking 1, 2, atau bahkan 3, tapi fokusnya ada di halaman 1, seperti itu. Contohnya, gua mau cari jasa pembuatan kanopi, gua ketik aja di Google ya kan, yang muncul oh ternyata ada si website A itu posisinya di atas ya, otomatis gua akan coba klik dong website tersebut dan gue cari tahu berbagai hal terkait dengan kanopi. Oh, ternyata spesifikasi kayak gini, harganya kayak gini. Oh, habis itu oke deh gue ngeliat detailsnya, oh menarik nih, oke gue hubungin, kayak gitu. Nah, jadi lu udah punya website, lu udah optimasi pakai SEO. Nah, ditambah lagi nih dengan pilar yang ketiga, menggunakan yang namanya Google Ads atau SEM,
search engine marketing. Yang dimana ketika SEO lu sudah oke, berada di halaman posisi pertama, ya, ditambah lagi dengan performance yang cukup cepat dan tepat terkait dengan target marketnya, ditambahkan dengan yang namanya Google Ads. Jadi Google Ads itu adalah layanan yang diberikan oleh Google kepada customer-customernya atau ya user, bisa dibilang B2C atau B2B ya, agar dapat mengiklankan websitenya di halaman mesin pencarian Google dengan keyword-keyword khusus kayak gitu. Jadi ketika misalnya di mesin pencarian Google sudah banyak website-website yang menjual berbagai layanan jasa ataupun produk, ya lu muncul nih, tak, bisnis lo di mesin pencarian Google, udah punya website, terus udah dioptimasi sama SEO ya, dengan cara digital marketing SEO, search engine optimization ya, berarti kan otomatis website lo ada di halaman pertama ya. Terus di bawahnya pasti ada website-website lain nih, kompetitor-kompetitor. Nah, lu tambah lagi dengan yang namanya Google Ads atau SEM tadi. Nah, otomatis ketika customer atau potential customer lu itu lagi mencari keyword terkait dengan kebutuhannya, maka yang terjadi adalah apa? Website-website yang lainnya ya, itu berada di posisi bawah. Lu udah mendapatkan peringkat di pertama nih untuk SEO. Nah, ditambah lagi dengan iklan yang lu terbitkan di mesin pencarian Google, otomatis SEO sudah di atas ya, kemudian iklannya juga ada di atas, bahkan bisa di atas SEO seperti itu ya. Nah, baru ketika orang atau potential konsumen lo itu lagi mau scrolling ke bawah, loh ini namanya sama semua nih, berarti ini yang paling rekomendasi untuk coba gua cari tahu dulu nih. Oh, ternyata bener nih, bagus, oke, dia sudah visit website lo, dia klik, dia scrolling, oke. Nah, kemudian kalau misalnya ditambah lagi ya dengan metode yang namanya SMM, social media marketing, ya bisa lu gunakan seperti iklan berbayar di Instagram, di Facebook, atau di TikTok Ads gitu kan. Nah, itu akan lebih powerful lagi. Tapi secara konsep dasarnya, lu udah punya website. Nah, semakin powerful dengan menggunakan konsep WSA, website, SEO, dan juga Ads. Nah, jadi inilah yang gue sebut sebagai konsep strategi digital marketing yang powerful. Website, SEO, dan juga Google Ads atau search engine marketing ya. Jadi sampai sini lu udah kebayang ya, ketika lu selalu berada di mesin pencarian Google, kemudian juga menghantui customer lu yang sedang mencari produk ataupun layanan jasa yang sedang ia cari, dan lu memiliki website yang sudah teroptimasi atau SEO dan diiklankan juga gitu. Jadi sadar nggak sadar nih ya, konsumen lo itu nggak harus scrolling panjang-panjang ya, mau dia ke bawah sedikit, semuanya udah di atas adalah website punya lo gitu. Dan itu bisnis lo sudah menempati posisi di halaman pertama dan banyak. Ketika melihat website lo berada di halaman mesin pencarian Google di ranking 1, ada iklannya, itu menjadi salah satu kepercayaan mereka gitu kan. Dan ini juga dampaknya terkait dengan kredibilitas gitu kan, kredibilitas dan juga branding yang lu miliki gitu. Terlebih ketika lu punya website yang desainnya UI UX, kemudian juga responsif, kemudian juga user friendly banget gitu kan untuk tim bisnis lu juga gitu ya. Jadi konsep WSA ini sangat penting. Lakukan konsep strategi digital marketing WSA ini. Maka bisa dipastikan ya, traffic leads yang masuk ke bisnis lo itu akan semakin tinggi. Apalagi sekarang COVID-19 sudah dikatakan sebagai endemik ya. Maka perputaran ekonomi di Indonesia tentunya sudah mulai normal. Jadi gua rasa konsep strategi digital marketing WSA ini akan bisa sangat powerful untuk meningkatkan traffic pada leads yang masuk ke bisnis lo, dan pada akhirnya dapat menghasilkan sebuah penjualan yang meningkatkan revenue dari bisnis lo kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari gue Rizky. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, terutama para pelaku bisnis ya atau pembisnis, baik itu skala mikro, menengah ataupun makro. Tetap semangat. Jangan lupa like, share, save, and comment jika kalian anggap video ini bermanfaat. Gue Rizky, cuan dari jualan, karena kalau nggak jualan pasti nggak bakalan dapet cuan. See ya!